Jadi kayak kita keluar dari univ ke minimarket terdekat gitu beli, emang nggak ada orang. Emang nggak ada Bener-bener orang? nggak ada orang sama sekali. Di minimarketnya nggak ada orang? Di minimarket ada, Oh, maksudnya kita- orang. kita Maksudnya tinggal kalau yang kayak di ambil. jalan di trotoar gitu nggak Ah. ada. Bahkan kayaknya apa kendaraan aja tuh pun dikit banget, kayak yang lewat tuh satu aja dua gitu. Oh. Bener-bener kayak Bener-bener orang-orang kayak- tuh setakut itu dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di Lintas Balikpapan Channel ya. Tentunya membahas hal-hal yang pokoknya pasti bermanfaat lah buat kalian lah. Nggak ada di sini yang unfaedah. Nah, di sebelah saya nih, iya ya. Beberapa hari terakhir kok narasumbernya cantik-cantik. Nah, ini di sebelah saya, ini calon dokter ya. Cie. Amin. Saya manggilnya atau mungkin yang sudah pernah tahu dan lihat, dia udah beberapa kali masuk di media nasional maupun pemberitaan di lokal bahwa dia ini adalah salah satu dari 245 kalau nggak salah WNA atau mahasiswa yang tertahan saat itu di Wuhan ya. Iya. Di pokoknya di Wuhan atau di Hubei, di mana sih? Wuhan itu Wuhan, kota di provinsi namanya Hubei. Nah, jadi waktu awal-awal pandemi saat itu dari akhir tahun ya, akhir tahun 2019 ya kalau nggak salah. Iya, ya. Akhir tahun 2019 sampai akhirnya dia dievakuasi pada bulan Februari ya. Awal, ya. Nah, bagaimana nanti kisahnya? Seperti apa dia bisa berada di sana dan lain sebagainya. Dia ini warga asli Balikpapan. Nanti kita cerita-cerita KTP lah. Balikpapan. KTP Balikpapan ya. Nah, ya yang buat yang belum tahu, tonton sampai habis loh. Rugi nggak tonton sampai habis nih? Jadi Mbak, saya manggilnya ini Marina biasanya ya, Iya, Mbak Marina. Marina. Nama asli apa? Marina Febriana Cariah. Marina Febriana Cariah. Syariah. Cariah CH. Oh, Caria CH. ARI. Oh, Marina Febriana Cariah. Cariah. Iya. Cariah itu apa? Nggak tahu juga sih sebenarnya artinya apa. Kira ceria atau nama potongan orang tua sama ayah mungkin atau gimana? Oh, itu nama awal kalau yang Oh gitu. Marina itu ya? Marina itu dari Oh iya, aku tahu sih kebanyakannya. Iya. Iya. Kamu berapa saudara? 2, adik 1, cewek. Oh, berarti kamu anak pertama. Iya. Oh, cewek semua ya? Iya. Kamu umur berapa sih? Sekarang 19. 19 tahun? Iya. Serius? Berarti Serius. baru lulus ya? Tahun lalu? Aku lulus 2018. Mudah banget. Berarti kelahiran 9 Kelahiran dia 2001. 2001. Aku kayak lebih cepat setahun sih dari yang Oh, biasanya, iya. soalnya aku waktu SMP 2 tahun. SMP Maksudnya 1. 2 tahun? Oh, akselerasi. Pinter nih berarti nih. Aduh. Aku kalau saya di SMP 3 tahun, kalau bisa nggak naik gitu. Akselerasi SMP mana? SMP 1 waktu itu. SMA-nya? SMA-nya di Jakarta. Oh, SMA berapa? SMA swasta waktu itu, SMA Karisma Bangsa. SMA Karisma Karisma Bangsa itu. Karisma ya. Bangsa. Daftar juga kemarin pas Kaltim Cemerlang. Kok ke Jakarta nggak di sini? Kenapa? Waktu itu ini Ah. kayak pengen sekolah di luar. Di luar ya. Iya. Jauh dari orang tua, Iya, biar jauh tanpa dari orang pengawasan bebas bisa ke kafe nongkrong sampai tengah malam. Iya lagi dia. Ditonton mamamu loh. Aduh. Oh gitu ya. Akhirnya masuk ke sekolah swasta ya. Awalnya itu karena sebenarnya diajak teman daftar nih, katanya beasiswa nih full gitu. Kaltim Cemerlang kan dulu masih ada Dulu, beasiswa Kaltim Cemerlang. beasiswa. Jadi ya udah ikutlah daftar sama teman aku. Terima. Akhirnya ya iseng-iseng daftar, tes. Alhamdulillah akhirnya keterima gitu. Wih, Yang tadi awalnya rencananya mau SMA di sini kan, nggak ada pikiran mau keluar, ternyata ada kesempatan nih mau keluar, ya udah diambil aja kesempatannya. Dan orang tuamu setuju ya? Setuju dari dulu sih, kayak kalau mau misalnya mau kemana, ada lomba apa, mau kemana pun kayak ya udah pokoknya ikutin maunya saya gitu. Oh, kamu pernah dapat prestasi apa selama sekolah? Ikut-ikut lomba tadi saya dengar. Ikut selama SMA atau kuliah ini? Bebas, SMA dulu deh, selama sekolah deh. Waktu SMA sih, waktu itu aku pernah lomba ini research penelitian. Wow. Gitu. Penelitian apa itu? Pokoknya penelitian bidang sains gitu, biokimia sih kalau aku waktu itu. Tingkat nasional sama internasional. Itu apa yang kamu riset? Aku Macam waktu obat itu atau apa? Semacam ini apa?
Jadi aku ngebuat teh dari namanya daun kelor. Kan biasanya orang jarang ya. Dari daun kelor? Iya, dari daun kelor gitu. Terus aku teliti ininya kandungannya gitu. Oh, ternyata ada kandungan yang bisa apa ya? Sebagai antioksidan. Jadi kayak secara nggak langsung mencegah kanker kayak gitu. Itu aku angkat temanya kayak gitu. Berapa tim kamu? Aku cuman berdua sama temanku, satu tim berdua orang. Wah, harusnya ini yang viral duluan nih ketimbang Bajaka sebelumnya. Ya, ini kan untuk kanker kan ya, antioksidan untuk pencegahan Iya, kanker pencegah ya. kanker itu. Wah, Antioksidannya daun kelor, tinggi. teh daun kelor. Iya. Berarti itu diseduh seperti teh pada umumnya gitu. Tapi dikeringkan dulu. Nanti orang keringkannya itu ada apa metodenya mau berapa sesuai misalnya biasanya sih dikeringkannya pakai kalau aku waktu itu pakai oven. Jadi kalau misalnya di bawah matahari kan terlalu banyak mikrobat berbahaya. Jadi kita waktu itu pakai oven kayak mempertimbangkan juga kesehatannya dan lain-lain. Oven baru ada suhu-suhunya gitu. Iya, kalau suhu segini antioksidannya bekerja nggak optimal nggak kayak gitu. Kenapa kamu pikir ada terlintas ide daun kelor tuh apa? Soalnya kayak aku mikir sih daun kelor ini jarang dipakai diteliti. orang. Biasanya cuma di apa ya, di sayur ya biasanya. Iya, sayur atau enggak buat makhluk halus. Gitu. Gitu Jadi ya? kayak aku mikir kayak daun kelor ini apa sih yang bisa gitu. Terus juga tumbuhnya gampang kan, tumbuh Tumbuhnya liat juga gampang. bisa gitu. Jadi aku sama temenku kayak gimana kalau kita angkat ini aja, ya udah. Dan itu bawa kamu juara. Iya, alhamdulillah sampai internasional. Juara 1. Waktu nasional aku dapat medali perunggu. Oh, itu event nasional apa sih nama eventnya apa? Nama eventnya ISPO, Indonesian Science Project Olympiad. Olimpiade ya berarti ya? Iya, kayak research tapi research gitu. Itu tingkat sekolah atau Itu umum? nasional. Maksudnya nasional tingkat sekolah aja atau Kalau misalnya umum. Semua dewasa bisa ikut juga gitu. Orang Tapi dewasa. kebanyakan yang waktu itu yang ikut biasanya anak-anak remaja. SMA. Oh, SMA ya. Wah, hebat nih. Di mana itu? Nasionalnya di mana? Nasionalnya waktu itu di Semarang. Semarang. Internasionalnya? Internasionalnya aku waktu itu di Brazil. Kamu ke sana? Iya. Wah, aku pengen itu negara bola. Kesana. Brazil. Iya, ke Brazil. Berdua didampingi guru dong pasti. Iya, waktu itu yang berangkat ada 3 tim dari Indonesia. Jadi ada 6 orang yang lomba, 3 tim, masing-masing 2 orang, sama pembinanya 2 orang. 3 tim ini dari Balikpapan salah satunya kamu ya? Iya, teman aku itu bukan kamu dari Balikpapan. mewakili Jakarta atau apa? Aku mewakili, kalau udah internasional jadi nggak mewakili nggak mewakili kota-kota sih, jadi Indonesia Indonesia aja pastinya gitu. ya. Tapi pokoknya aku kan Balikpapan, temanku Sulawesi, yang satu tim sama kamu aku. pasangan. Ada orang Palembang juga. Oh, 3 Bandung. tim ya. Dan kamu waktu itu di internasional medali Perunggu juga. itu berarti juara 3 ya? Iya. Kalau di anunya. Iya. Wih, hebat loh. Aku baru dengar nih teh daun kelor. Kok nggak ngomong? Itu bisa jadi bahan berita yang bagus itu sebelum Bajaka viral, ternyata daun kelor ya. Iya, Din, nanti kopi kelor atau apa gitu, Din. bisa. Bisa ya, kopi kelor mencegah kanker, kantong kering jual murah aja 2.000. Bisa. Oh gitu ya. Cerdas sih kamu ternyata, ya ampun. Selain itu apa? Abis itu? Waktu SMA, kalau misalnya lomba sih paling gede sih itu waktu SMA. Paling tingkat tinggi sudah ya, sampai Brazil ya. Alhamdulillah. Kalau kuliah sih paling belum sih, kalau misalnya di Cina untuk yang kayak nasional Cina belum. Nasional Cina belum. Tapi kalau misalnya tingkat satu universitas ya paling aku pernah waktu itu nyanyi sih. Ini ya, nyanyi ya. Nyanyi itu satu univ juga. Satu universitas dan ada banyak macam mahasiswa dari negara-negara lain ya. Iya. Terus kamu juara? Iya, alhamdulillah. Juara berapa? 2. Juara 2. Tapi tuh aku waktu itu nggak single, duet aku sama teman aku dari Afrika. Dari Afrika? Iya, jadi kayak dia ngajakin, ya udah ayo kita ikut tapi kita duet aja. Satu fasilitas? Fasilitas. Fakultas. Fasilitas. Satu fakultas? Iya, satu kelas bahkan. Satu kelas, orang Afrika? Iya. Lagu apa kamu bawain tuh? Kebanyakan pasti lagu ini sih, lagu barat. Iya. Karena dia orang Afrika temennya. Ini dia juara 2, hebat loh. Berarti suaramu bagus dong. Nanti bisa ini ajak Happy Party atau karaoke sing song. Iya. Biasa aja. Iya, hebat loh.
Tapi kalau aku kesana mungkin saya juara 1. Bisa Mas. Tapi Yakin saya. nggak ada tempat kesana kita. Nah, setelah SMA udah ngukir daun kelor nih kayaknya bagus dijadikan tema podcast berikutnya deh. Bagus, menarik. Nanti kita undang lagi. Iya, Nanti. Nah, kamu akhirnya memutuskan diri setelah sekolah lulus untuk kuliah di Cina atau di Wuhan ya? Iya. Wuhan. Tahun 2019 masuknya. 2018. 2018 setelah lulus langsung itu beasiswa atau seperti apa? Waktu pertama kali itu nggak beasiswa. Oh. Jadi waktu dari sini Memang tuh masih murni. Terus waktu kalau misalnya mau apply beasiswa ke univnya langsung. Jadi setiap tahun setiap universitas di Cina sih mereka punya beasiswa gitu, entah itu dikasih dari universitas atau dari pemerintahnya. Jadi tergantung kita mau daftar yang mana gitu. Oh gitu. Itu apa yang buat kamu mau kuliah di luar negeri sana? Yang buat aku mau kuliah sih sebenarnya gini nih, aku ada pengalaman nih mungkin pesannya bisa bisa diambil dari teman-teman yang mungkin baru mau kuliah atau sekarang lagi jalanin kuliah gitu. Jadi ini pengalaman agak pahit juga sih ya, pahit mengecewakan gitulah. Tapi akhirnya bisa diambil gitu pesannya. Jadi kayak dulu tuh orang-orang pasti kayak mikirnya, wah kalau misalnya masuk SBMPTN lu tembus SNMPTN apalagi ke univ favorit kayak gitu kan, itu pasti kayak mereka udah puji-puji banget lah, seakan-akan tuh itu tuh jadi tolak ukur kesuksesan seseorang sih sudah gitu. Masuk universitas insya Allah udah bisa lah gitu ya. Universitas insya Allah kayaknya dijamin udah, sukses kayak gitu seakan-akan gitu. Padahal coba kamu cek aja yang lulusan universitas yang gede-gede itu nganggur juga Bang. Bambong kalau di sini. Ya mungkin jalannya lah atau belum saatnya. Tergantung dari individu sendiri sih. Jadi kayak terlepas kamu mau masuk jalur apa, kamu mau univ apa, jadi tergantung diri sendiri juga usahanya kayak gimana kayak gitu. Nah jadi tuh aku ikut nih, aku kemakan itu omongan orang, anggapan orang mau kayak coba gitu. Di universitas di sini. Iya, maksudnya di luar, di Indonesia. Yang maksudnya ngetop gitulah. Aku coba daftar di lewat Indonesia tapi ya. Iya, di Indonesia lewat SNMPTN undangan, SBMPTN, sampai akhirnya kayak waktu udah berusaha nih, akhirnya hasilnya nggak memuaskan. Maksudnya aku nggak lolos sama sekali undangan, aku nggak lolos, SBMPTN aku nggak lolos. Itu sempet kayak down sempet. Ya, padahal bener-bener pinter loh. Aku nggak diterima di mana-mana gitu, kayak sampai aku mikir kayak ya ampun, aku nggak bisa itu, maksudnya kayak orang-orang tuh bisa gitu ya. Kamu sempat merasa saya ini sebodoh ini kan? Iya, kayak bodoh banget ya kayaknya aku gitu. Terus kayak aku ngeliat orang-orang kok orang-orang bisa, aku enggak kayak gitu. Betul. Akhirnya tapi kayak di situ kalau misalnya aku stuck di situ aku nggak dapat univ, lama-lama nggak bisa lanjutin gitu kan. Jadi akhirnya aku tetap kayak nyari. Terus taunya datang email dari universitas dari luar, dan itu bukan dari Cina waktu itu, dari Polandia. Polandia. Oke. Jadi aku waktu itu sebenarnya udah sempat tes beasiswa gitu di Polandia. Maksudnya untuk ke Polandia gitu. Alhamdulillah keterima. Aku dapat emailnya kan, dapat beasiswa 50% waktu itu. Cuman Polandia. Iya, Polandia. Universitas apa itu? Warsaw. Kayaknya universitas namanya Universitas Warsaw. Lumayan Warsaw. Susahnya nyebutnya. Warsaw gitu. Dapat 50%, terus tapi fakultasnya maksudnya jurusannya nggak sesuai sama aku. Itu waktu itu bisnis manajemen. Oke. Terus kayaknya aku harus nyari yang lain deh, kayak soalnya kayak emang aku ngerasa aku lebih suka IPA gitu. Jadi akhirnya gitu. Terus akhirnya aku cari-cari, taunya dapat info nih ada buka pendaftaran untuk univ di Cina gitu, dan belum tutup waktu itu. Terus habis itu ya udah aku coba nih, bismillah lah daftar. Terus itu jurusannya kedokteran pula. Jadi apa ini universitas yang kamu sekarang ini? Sebenarnya ada beberapa, jadi aku milih beberapa, tapi yang keterima ya universitas di aku yang sekarang. Apa itu universitas? Nama universitasnya Hubei Minzu University. Hubei Minzu University. Gitu. Terus jadi akhirnya aku daftar di situ, aku keterima. Terus habis itu udah nih aku seneng tuh, tapi masih kebayang-bayang kayak, masa aku SBM nggak bisa, masa aku undangan nggak bisa, masih keterima ya? Iya, masih kayak nggak terima banget kayak saking stereotip orang tentang SBM SNM itu bener-bener kayak jadi tolak ukur tolak ukur gitu. Tapi akhirnya setelah aku ngejalanin, aku di sana gitu, aku kayak
ternyata dengan aku kayak gini tuh emang jalanku kayak gini gitu. Iya, Kayak dengan kayak gini aku tuh banyak dapat pelajaran yang mungkin kalau aku di Indonesia aku nggak bakal dapet kayak Iyalah, susah loh. Terima di luar negeri itu bukan tolak ukur mah, SBM segala macam. Iya, Bukan gitu. tolak ukur. Semua universitas pada dasarnya bagus. Iya, Tidak ada yang benar. jelek sebenarnya. Walaupun swasta negeri itu nggak ada yang jelek. Tergantung orangnya gitu loh. Iya, Ya tergantung sama kayak orangnya. sekolahan. Iya. Iya, mau kamu masuk SMA atau SMP swasta kah sekalipun ya tergantung orangnya. Kalau dia niat kan kurikulumnya sama, tidak ada yang beda Iya, kan. benar-benar. Apa yang beda? Oh, kamu bangga masuk sini oh, justru yang sekolah favorit biasanya biayanya gede. Nanti datang lagi Mas ini apa? Sanggahan. Kan kalau universitas favorit sarana prasarannya lengkap, Lengkap. dosennya lulusan bagus-bagus. Wah. Terus habis itu gini, Cerita mati lah. kalau misalnya ngelihat yang kayak gitu, iya bener, itu kayak gitu bener. Cuman tergantung lagi individunya Orangnya. bisa nggak manfaatin sarana kayak gitu. Misalnya nih ada orang udah ini favorit, udah sarananya lengkap, Iya. dosennya bagus, tapi dianya yang kayak udah loyo-loyo aja, usaha juga setengah-setengah dibanding sama orang yang misalnya swasta. Sarana prasarananya ya biasa aja masih Biasa bisa lah. aja. Dosen oke, tapi usahanya dia maksimal. Jadi kayak Iya. tergantung Kamu lagi sih individunya gitu. Masuk di kampus bagus tapi kerjanya tidur ya. Iya, percuma. Udah puas gitu kan, udah lulus nih SBMPTN, terus habis itu bisanya loyo, waduh. Iya. Jadinya Jadi jangan jadi tolak ukur lah, apalagi di kampung-kampung biasanya kan kadang dipamer-pamer. Iya, Saya gitu. lulusan ini, wah dilulukan. Ya Jadi nganggur tetap sama semangat aja. lah, yang maksudnya mungkin yang kemarin nggak keterima atau apa, Iya. tetap semangat gitu, pasti ada jalannya setiap orang. Ini buktinya luar negeri dia. Hubei ya, Universitas Minzu. Hubei Minzu. Universitas University. Hubei Minzu. Oke. Jurusan kedokteran. Iya. Memang passionmu di situ atau kamu senang memang di kedokteran atau Emang senangnya IPA si dari dulu. pokoknya Biologi lah. ya, anatomi tubuh, apa zat-zat, aduh Iya, soalnya kimia aku banget. bener-bener kalau misalnya mau teknik, aku fisik aku ya Allah. Kimia. Bener-bener nggak bisa di. Aku waktu fisika dulu ya ampun, ulangan harian aja tuh bisa dapat 6, 4. Ya ampun. Ya jangan kan Bener-bener kamu fisika 6 saya nol. 4. Kalau bisa dikeluarin dari sekolah keluarin lah. Kimia kamu ya lebih seneng ya. Kimia lumayan. Zat-zat kimia, unsur C2H gitu ya. Kimia, biologi. Ya aduh. Aku kimia kalau bukan gurunya cantik nggak masuk aku. Iya serius, saya dulu di sekolah swasta lah di sini di mana sekolah swasta. Saya di SMK Kartika. Guru kimia saya cantik banget saat itu. Wah Masuk paling terus. masuk saya paling depan malah biar nggak ngerti saya di depan. Oh iya bu saya Iya, seolah bahkan ada soal tuh siapa yang bisa jawab, saya yang penting maju dulu Yang penting biar maju lah ketemu ya. sama ibunya. Pas ibunya pindah ya wes lah udah Loh iya. turun. Aduh. Ya oke Marina, terus hingga akhirnya kamu tiba di masa-masa yang saat itu mungkin kamu nggak nyangka juga ada pandemi, maksudnya ada COVID-19 saat itu ya. Ya, aku Itu awalnya gimana sih? Boleh cerita nggak sih? Kamu di sana terus tiba-tiba dengar kabar kan di sana duluan nih yang virus ini muncul. itu aku waktu itu ini nih lagi mau liburan ceritanya. Kan itu Sudah selesai kuliah berarti? udah UAS, terus liburan nih, liburan musim dingin waktu itu. Oke. Jadi aku sama temenku udah rencanain nih, udah beli tiket untuk ke kota lain untuk liburan. Di gitu. situ juga, maksudnya di Cina juga? Iya di Cina juga gitu. Jadi akhirnya udah sampai bandara. Terus habis itu direkturnya International Student, direkturnya fakultas aku itu ini WeChat kan di sana pakainya. Wow, WeChat. Pakainya WeChat di sana. WeChat. WeChat sama enggak WeChat, enggak WeChat ya, iya. kira Bukan WeChat. WeChat. saya hapus. Udah dihapus nih. WeChat ya. Iya, Ya. jadi udah nge-WeChat gitu ngumumin ada apa di Wuhan ada virus baru. Sekarang udah ada 500 orang kena infeksi kayak gitu. Wow. Aku kira bakal kayak paling ntar lagi reda lah, ini nggak bakal Iya. yang sampai segede sekarang gitu loh. Betul. Terus habis itu kayak kita cuman oke-oke aja dan Ya, itu oke, belum Bu, aman aja. belum ada larangan untuk keluar kota gitu. Jadi kita ya udah enjoy aja waktu di sana. Sempat 2 hari di sana. Hari ketiganya aku ngeliat, loh kenapa aku setiap ngeliat orang keluar, kan kita keluar terus kan jalan, setiap ngeliat orang, semua orang pakai masker, nggak ada yang nggak pakai masker. Kamu nggak pakai masker saat itu? Aku waktu itu nggak pakai. Oh, kamu heran? Iya, kenapa semua orang pakai masker? Jadi aku lihat berita lagi kan di WeChat itu ada platform beritanya juga. Terus wah, ternyata udah ini banget, maksudnya Mengerikan emergency lah ya. banget, sudah banyak orang yang keinfeksi gitu. Terus
waktu itu yang meninggal juga udah ada waktu itu. Kan mohon maaf ya, saya kan awam ya, anda melihat di sana. Yang kami lihat di sini di TV-TV kan virus ini kayaknya ngeri banget ya. Ada yang tiba-tiba di jalan langsung jebruk, ambruk gitu, langsung mati gitu. Memang gitu atau ada ngelihat gitu nggak di sana? Aku karena waktu itu awal-awal ya nggak ada sih Nggak waktu ada, itu, dan waktu itu di kota yang aku kunjungin itu belum ada kasus juga waktu itu. Oh, itu beda jauh ya sama pertama kali di mana sih yang banyak Pertama saat kali itu di Wuhan. Kamu Wuhan sama apa tadi kamu bilang? Sama kota yang aku kunjungin itu. Hubei ya? Enggak, maksudnya Kotaku yang Unifku. Iya. Iya, itu lumayan jauh sih, tapi Lumayan masih jauh. satu provinsi. Oh, ibaratnya Kalimantan Timur ya? Iya, Masih ibaratnya satu di gitu. situ ya? Cuman Wuhan tuh di Balikpapan, kamu di Samarinda gitu ya? Iya, cuman agak lebih jauh lagi kayaknya. Oh iya, anggaplah Berau gitu. Iya, pokoknya lebih jauh lagi gitu. Oh gitu ya. Terus kayak terus. gitu. Terus habis itu akhirnya aku ngeliat berita, wih kayaknya harus beli masker nih. Jadi akhirnya aku sama temen-temenku beli masker. Terus aku pantau terus kan tiap hari gitu kan. Wah ternyata makin mengerikan, makin menular luas ya. Dan waktu aku masih di kota itu, aku nonton kan di hotel beritanya gitu, wah Wuhan udah lockdown waktu itu. Pelabuhan laut ya. Semua pokoknya udah lockdown, nggak boleh ada yang keluar, nggak boleh ada yang Udara masuk. juga. Udara juga. Kamu saat itu berada di mana? Aku waktu itu Sudah di kota yang kamu jalan-jalan belum. itu? Oh belum. Aku masih ada di kota lain itu, di provinsi lain bahkan itu waktu di provinsi itu. lain. Aku di kota itu. Terus kayak, kayak ini kita emang beneran harus cepat-cepat pulang nih gitu kan. Kembali. Jadi akhirnya besok kita putusin untuk pulang. Dan untungnya belum ditutup kan provinsi aku itu. Kita pulang, taunya pas keluar dari pesawat itu udah ada pengecekan ini suhu tubuh. Oh itu awal-awal. Kita udah deg-degan, ya ampun sudah sampai segini ini ternyata kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh kita pulang sampai asrama pun itu kita bener-bener seru, pokoknya disemprot semua pakai disinfektan. Ngeri banget ya. Iya. Terus suasana di sana itu gimana? Kan yang kita lihat di TV itu kayaknya benar-benar jadi kota mati ya, maksudnya kayak nggak ada sama sekali yang di Nggak ada luar. orang, iya bener. Bener sih seperti itu. Bener kayak Kamu gitu. ada keluar jalan-jalan waktu itu kan evakuasi ya, waktu aku evakuasi enggak, waktu Februari. sebelum kamu dievakuasi kan masih menunggu nih. Kamu ada keluar mungkin belanja apa atau mungkin mau coba-coba lihat suasana? Sempet ada waktu itu kan kita pasti harus masih beli ini ya, suplai makanan ya untuk masak sendiri. Jadi kayak kita keluar dari Unif ke minimarket terdekat gitu beli, emang nggak ada orang. Bener-bener nggak ada orang sama sekali. Di minimarketnya nggak ada orang? Di minimarket ada, Oke. maksudnya orang. Maksudnya kalau yang kayak di jalan di trotoar gitu nggak ada. Bahkan kayaknya kendaraan aja tuh pun dikit banget, kayak yang lewat tuh satu aja dua gitu. Bener-bener kayak orang-orang tuh setakut itu dulu. Setakut itu ya? Iya, dan juga kayak kan pemerintah Cina emang terkenal komunis. Otoriter. Dan mereka tuh dan mereka tuh rakyatnya benar-benar patuh sama pemerintah gitu. Pemerintah bilang mereka ikutin. Tapi bagus kok penanganannya di sana. Terus? Iya. Terus akhirnya ya udah kayak gitu. Jadi akhirnya manajemen aku, direktur aku itu ngasih semua suplai disinfektan, masker, sampai termometer semua biar bisa ngecek sendiri. Disinfektan tuh kita semprot juga di ruangan kita gitu. Itu aktivitas kuliah masih jalan atau Itu gimana? kan masih udah libur waktu waktu memang selesai UAS itu ya? Iya, aku udah pulang, tuh udah libur. Wah, gila, berarti kayak Resident Evil nggak ada orang sama sekali. Lalu kamu ada perasaan takut gak sih ketika itu kan udah mewabah dan sepertinya kayak mengerikan banget saat itu? Ada perasaan apa yang kamu pikirkan pertama kali di sana gitu? Apakah kamu pasti kan kita takut, pasti ada ya, misalnya nanti aku kalau kena ini gini keluarga aku apa gimana? Apa yang kamu pikirkan saat itu? Waktu itu sih aku mikirnya lebih kayak karena direktur. Kalau kamu nggak percaya mungkin apa ini? Paling bengek. Percaya pasti percaya. Percaya. Pasti percaya, soalnya bener-bener kayak ngelihat kenyataannya kayak bener orang-orang sepi. Bener-bener habis itu manajemen aku tuh bener-bener yang kayak tiap hari tuh nge-update info gitu, terus kayak ngasih saran juga. Kalau keluar harus wajib pakai masker, kalau nggak pakai nggak boleh keluar kayak gitu-gitu. Bener-bener strict banget. Jadi kayak kita merasa kayak ini beneran ada dan kayak kita tuh harus ini loh, disiplin loh kayak gitu. Gitu. Ada temenmu nggak atau di univ itu yang kena gitu? Di univ itu alhamdulillah sih nggak ada ya, soalnya orang-orang Cina kalau misalnya udah liburan gitu kan mereka pulang ke kota masing-masing. Terus yang
kebetulan yang tersisa di univ itu biasanya cuma anak internasional aja. Iya, yang kayak dari aku sama luar-luar ya. temen-temen. Iya gitu. Oke. Kayak gitu. Alhamdulillah nggak ada gitu. Terus itu bulan akhir tahun 2019. Iya. Kamu alami seperti itu kan ya? Belum, itu awal Januari Januari 2020 yang 2020. seperti itu ya. Heeh. Nah, terus kan kamu bulan depannya baru dievakuasi. Iya. Itu perasaanmu gimana ketika menunggu? Kamu pengen pulang nggak saat itu atau memang saya mau bertahan aja sebenarnya di sini gitu? Waktu itu sebenarnya kan aku maksudnya ini penanggung jawab perkumpulan, maksudnya perhimpunan mahasiswa Indonesia yang ada di kota aku. Jadi kayak aku berhubungan langsung sama ketua-ketua perhimpunan lain sama KBRI. Oke. Waktu itu. Jadi di situ kayak aku yang koordinasiin. Terus pokoknya update evakuasi semua ada di situ. Kayak aku terlibat gitu. Dan aku sempat kayak mikir apa nggak usah ikut evakuasi ya, soalnya nanti bakal ngumpul juga nih sama anak-anak yang dari Wuhan juga, ngumpul sama anak-anak dari kota lain juga. Jadi ketular. Sempet kayak dik juga sih, tapi kayak aku mikir kayak pas aku tanya orang tua aku, mereka bilang pokoknya harus ikut. Oh, orang tuamu ya mungkin khawatir. Iya gitu. Ya, pokoknya pulang harus aja. Terus karena kita di sini ngelihatnya kayaknya ngeri banget virus ini gitu. Akhirnya kamu ikut. Terus juga kayak aku mikir aku yang penanggung jawab, masa aku yang nggak ikut, terus gimana nanti teman-temanku kayak gitu kan. Jadi kayak mau nggak mau ya pasti aku harus ikut gitu. Oke. Jadi akhirnya aku nggak nyesel sih akhirnya ikut gitu. Nggak nyesel akhirnya. Nah, terus akhirnya ketika kan itu kita juga ngeliat kamu dievakuasi dan bahkan disambut lah sama gubernur apa segala macam. Itu kamu mahasiswa Kaltim ada berapa orang yang ikut ke sini waktu itu? Waktu itu belasan deh, 15 ya? 17-15 gitu deh kayaknya. Kamu balik kapan kamu sendiri? Iya, yang berKTP Bagawan aku sendiri. Yang biasanya yang sisanya itu PPU, Samarinda gitu. Oh gitu ya. Semuanya sehat kan? Ya, alhamdulillah. Banyak kabar-kabar ya. Tapi sekarang kan ada kita dibuat grup gitu, grup evakuasi Natuna. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Oke. Nah, berbicara evakuasi, waktu itu kan sempat di karantina di Natuna kan. Ini mohon maaf, waktu itu kan sempat terjadi penolakan ya, kalau nggak salah di Natuna. Iya, di Batam pun iya. Oh iya, kan lewat Batam ya, di Batam pun ya. Itu perasaanmu gimana saat itu? Waktu itu merasa saya ini bukan manusia kan kok ditolak? Merasa kayak agak tersinggung juga sih, kayak sebenarnya emang bener kita tuh dari daerah yang virusnya emang epicentrum lah muncul di sana. Iya kayak gitu. Terus maklumin sih kayak mereka takut, cuman kayak orang kita tuh pasti bakal ada penjagaan ketat kok kalau kayak gitu. Nggak mungkin kita juga tiba-tiba dievakuasi di sana kita bisa kemana-mana, nggak mungkin. Jadi kayak ya waktu itu kayak karena kita juga nggak ngelihat demonya secara langsung, soalnya kita kan evakuasinya kan di bener-bener di markasnya ini kan TNI gitu. TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara. Jadi kayak kita biasa-biasa aja gitu. Oh, nah terus kamu di berapa 40 hari ya? Berapa hari di Natuna tuh? 2 minggu. 2 minggu. Itu ngapain? Itu kita bener-bener kayaknya ini deh supaya dibikin sehat bugar ya. Bener-bener kayak pagi itu kayak sekitaran jam 5 udah bangun, bersih-bersih sejam, habis bersih-bersih lanjut senam, habis senam langsung lanjut makan pagi. Bener-bener jadwalnya tuh apa ya, bener-bener bikin kita fit gitu, sehat, bugar kayak gitu. Makan sore ada olahraga lagi? Sore itu biasanya ada sesi game sama psikolog. Jadi kayak mungkin yang psikis kita juga tertekan karena di karantina, jadi ada psikolog itu yang ngajak kita main game bareng, quiz game gitu ya. Yang kacang panjang, kacang pendek, siapa panjang ajak, sudah tahu siapa panjang ajak tetap pilih panjang. Itu aku sampai mikir sampai sekarang sampai gede, ini kenapa sih kita sudah iya kok milih panjang, bungul juga kita dulu ya. Nah 14 hari dan tibalah kamu dievakuasi ke daerah masing-masing sampai di Balikpapan. Apa yang kamu rasain pertama kali sampai mendarat di Balikpapan pertama? Waktu mendarat itu sebenarnya kan waktu itu aku udah dikontak sama ketua Dinkes. Ya di sini Bu Andi. Iya, aku udah dikontak gitu. Dia bilang nanti turunnya ini ya, udah ada arahan nanti turunnya nyari ini, ikut bis ini kayak gitu. Jangan turunnya di di tempat biasa gitu. Aku kira mungkin menghindari wartawan kali ya. Baru itu pas kita turun dari pesawat udah disambut nih sama kepala Dinkesnya sama ibunya itu. Terus kita akhirnya
pas dibawa ketemu sama wali kota Salim, dibawa ke ruang VIP, aku kira nggak ada wartawan, ternyata banyak banget wartawannya. Iya, kita sudah menunggu. Ternyata akhirnya nggak ada wartawan gitu. Sempat kaget juga sih, wah tiba-tiba banyak banget gini gitu. Nah, apa yang kamu rasain gitu? Maksudnya ketika sampai, apalagi ketemu sama ibu, bapak gitu ya, dan adikmu, apa yang kamu pikirkan pertama kali? Nggak nyangka bisa kembali atau apa? Waktu itu sih kayak apa ya? Lebih ke bersyukur aja sih, yang tadinya aku nggak masih ragu-ragu buat pulang, terus aku pulang tuh ini kayak emang beneran enak pulang gitu, kayak kumpul sama keluarga daripada di sana aku sendiri kayak gitu-gitu. Jadi di sini kayak lebih bersyukur. Bersyukur ya. Dan aktivitas kuliah masih WFH, maksudnya masih di online, sini ya. Online. Nah, kalau kita ngambil kesimpulan nih, kamu kan sudah melihat dua kondisi di Wuhan dan di Indonesia, khususnya misalnya di Balikpapan gitu. Apa yang berbeda dari suasana COVID-19 di sini? Atau mungkin penyakitnya berbeda atau gejalanya berbeda? Gejalanya sama nggak sih di sana? Gejalanya sih waktu itu sama ya, maksudnya kurang lebih. Tapi kan semakin sekarang kan kalau virus itu bermutasinya kemungkinan besar itu pasti ada. Jadi mungkin untuk virus-virus sekarang mungkin udah bermutasi ya, jadi ada beberapa kayak gejala-gejala baru gitu. Sementara kan dulu biasanya gejalanya cuman yang kayak biasa-biasa aja, seperti kayak demam, misalnya flu gitu-gitu. Kalau sekarang kan udah ada spesifiknya, misalnya indera perasa itu nggak peka lagi, iya, indera penciuman juga kayak gitu. Sekarang lebih udah infonya udah lebih spesifik lah ya daripada dulu, karena dulu kan baru. Bedanya kondisi di sana sama di sini? Kondisi apa nih? Terserah, misalnya baik dari penanganan ataupun suasananya gitu. Suasananya ya. Kalau misalnya di Cina sih karena warganya itu patuh. Jadi itu untuk mengurangi tingkat infeksinya, maksudnya yang tersebarnya itu lebih cepat, maksudnya lebih cepat turun gitu. Kasusnya cepet ya. Sekarang aja itu kayak di sana corona kayak udah nggak ada gitu. Zero di sana. Teman-teman aku yang ada di Univaku yang masih tinggal di sana, maksudnya orang-orang, ada orang Pakistan kayak gitu-gitu. Mereka udah yang kayak ya udah di sana rame, udah kayak udah biasa. Kembali normal kan? Di kota aku tuh udah kembali normal, kayak mereka mau main mau kemana aja boleh tanpa pakai masker. Berarti kalau di sini beda. Iya, karena di sini juga penanganannya juga ada mungkin masih ada yang ngeyel atau gimana gitu ya, entah prokesnya ada yang minus dari pemerintahnya atau dari masyarakatnya. Merasa kebal kita. Oke, terakhir Marina, ada pesan nggak buat masyarakat di sini ataupun mungkin buat pemerintah boleh? Kan kamu sudah merasakan langsung pengalaman seperti itu dan di negara yang memang pertama kali muncul virusnya. Ada pesan-pesan nggak buat? Kalau dari aku sih pokoknya patuh dengan peraturan dari pemerintah. Pokoknya peraturan apapun itu yang maksudnya ya pasti untuk kebaikan kita, maksudnya mohon aja dipatuhi gitu. Yang kalau kalian keluar pakai masker ya pakai masker, terus yang kalau misalnya disuruh jaga jarak ya jaga jarak kayak gitu. Soalnya kan kita emang nggak bisa ya ngelihat virus itu kecil, jadi ya sebisa mungkin kita mematuhi peraturan pemerintah. Toh pemerintah lebih tahu maksudnya gimana sih virus ini, gimana sih datanya gitu, persebarannya gimana gitu. Oke, mantap. Lebih patuh aja sih. Betul. Ya, sip. Makasih Marina ya udah hadir. Nanti next kita bahas teh kelor tuh bagus. Ya, oke. Lintas season ya, menarik kesimpulan dari Marina sendiri khususnya pembahasan soal suasana COVID ataupun COVID-19 ini di Wuhan sana, bahwa kalau dari saya pribadi juga menanggapinya bahwa banyak orang yang bertanya-tanya bahwa virus ini ada apa enggak sih gitu kan. Ada yang bilang konspirasi dan lain sebagainya lah kalau kita. Kalau saya berbicara virusnya ada, beneran ada, dan gejalanya juga bisa dibuktikan gitu loh secara ilmiah gitu kan. Kalau berbicara soal konspirasinya, mungkin itu ada oknum-oknum yang kita tidak tahu gitu dan tidak bisa membuktikan gitu loh. Kalau ada buktinya ya bagus, saya sangat mendukung. Tapi jangan membuat hal itu membuat kalian abai dalam protokol kesehatan, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan sampai kalian merasa hebat, kebal, terus akhirnya kena dan kalian mengabaikan protokol, justru malah menyakiti atau menulari orang lain gitu loh.
Jadi apapun itu yang beredar opini di luar, tetap kalian jaga diri terlebih dahulu, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah yang sudah diterapkan. Jangan termakan omongan-omongan orang lain. Kalaupun itu ada hal konspirasi dan lain sebagainya, nanti pasti Tuhan Maha tahu, kita akan ditunjukkan jalan atau tunjukkan kebenarannya gitu loh. Jadi untuk semua tetap jaga protokol kesehatan, mari kita sehat-sehat bersama dan semoga wabah pandemi ini segera berakhir ya, kita bisa beraktivitas kembali. Amin. Bisa kembali normal lah, nggak seperti ini gitu ya. Ya oke, makasih banyak netizen semua. Untuk kamu jangan lupa ya yang mau nongkrong di kopi, yang suka kopi nih, ini baristanya nih. Din, woy, mantep ini. Ini juara 2 loh. Apa racik-racik kopi. Malu dia pemalu. Itu dia ada di Mangala Coffee. Lokasinya itu ada di gedung parkir Kelandasan. Persis di seberangnya Bekapai, itu di lantai bawah dia, paling pojok belakang. Datang aja ke sini, tempatnya bagus banget. Itu kamu ajak teman-temanmu, saudaramu, pacarmu, selingkuhanmu boleh jadikan satu, menantumu ajak jadi satu, kelahi, nanti kita yang datang. Ya, oke, makasih banyak Mbak Marina ya. Sehat-sehat terus. Ya, nanti kita berkabar lagi. Ya, untuk semua makasih banyak. Jangan lupa tetap pantau terus di Lintas Balikpapan channel, baik di YouTube, Instagram maupun Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.